Di partnya yang ketujuh saya telah memberikan satu contoh cerita. Ini cuma contoh cerita saja. Yaitu tentang malaikat yang mencatat nama-nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Dengan orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi waktu malaikat membacakan nama-nama tersebut, orang ini protes karena namanya tidak dipanggil, karena tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Lalu lanjutannya sebagai berikut. Datanglah malaikat Tuhan dan bertanya kepada orang tersebut, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Nama saya Korotei." Ini cuma nama samaran saja. Namanya cuma contoh cerita. Lalu jawab malaikat, "Kalau Korotei berarti abjadnya dari K. Maka dibukalah kitab dari huruf K. K kemudian dicari. Nama Korotei, Korotei, ternyata sampai habis huruf K tidak ada nama Korotei. Malaikat bilang ada nama Carlota. Tapi si Carlota ini sudah bertobat, puji Tuhan. Makanya namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Kalau Korotei tidak ada, siaplah untuk dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi malaikat berkata, "Kalau begitu namamu memang tidak ada dalam kitab kehidupan, tapi akan dicari dalam kitab yang lain." Seperti yang sudah saya jelaskan di part-part sebelumnya, ada kitab doa dan sedekah, ada kitab perbuatan. Maka diambillah kitab perbuatan, dibukakan, kemudian cari abjadnya. Ternyata malaikat bilang kepada Korotei, "Namamu tercatat, Korotei." Setelah dilihat bahwa sebenarnya nama Korotei ini sudah dicatat di dalam kitab kehidupan. Tapi sayangnya nama Korotei itu sudah dihapus di dalam kitab kehidupan. Tentunya dia protes. Mana buktinya? Buktinya bukakan semua kitab. Dan dibukakan kitab perbuatan. Bahwa dinyatakan waktu hari sekian, jam sekian, sampai jam, bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Ini cuma contoh saja. Waktu itu kamu sudah hidup percaya sungguh kepada Tuhan. Dan bagian orang yang percaya kepada Tuhan, dia mulai melakukan kehendak Tuhan. Dan dia mulai bertobat hidup di dalam Tuhan. Dan setelah dia menyadari jalan-jalan Tuhan, maka dia memberi diri untuk menggenapkan seluruh kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan saat itulah malaikat bilang, "Namamu sudah dicatat di dalam kitab kehidupan." Tapi sayangnya tidak bertahan lama. Karena ternyata pada tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, seizin Tuhan, kamu alami ujian, kamu alami tantangan, kamu alami pergumulan hidup, berselisih paham dengan sesama teman atau dengan sesama keluarga. Dengan berselisih paham itulah hatimu mulai bermasalah. Bukankah Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Bahkan dalam Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Ternyata waktu kita percaya Tuhan, waktu kita sudah hidup di jalan-jalannya Tuhan, firman Tuhan katakan, "Jagalah hati ini dengan segala kewaspadaan." Karena dari situlah, dari hati ini terpancar kehidupan. Dan memang kebanyakan orang tinggalkan Tuhan itu awalnya cuma masalah hati. Hatinya sudah bermasalah. Dan karena tidak langsung diobati, tidak langsung dibereskan, akhirnya hati yang bermasalah dia menjadi sakit hati. Karena sakit hati tidak juga dibereskan, akhirnya mulai ada kepahitan,
mulai menyimpan akar pahit, akhirnya ada iri hati dan seterusnya.